Ya. Begini, tersangka atau tidak tersangkanya Pak Ahok itu sepenuhnya adalah kewenangan KPK. Kalau secara teori, apakah dasar penyidik baik itu KPK, polisi maupun kejaksaan untuk menyatakan seseorang itu jadi tersangka atau tidak? Rujukannya adalah pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya sendiri yang dulu mengajukan rancangan undang-undang tentang pembentukan KPK dan rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang 3199 tentang tindak pidana korupsi. Menyatakan orang jadi tersangka meskipun diatur di dalam undang-undang tindak pidana korupsi, tapi dia tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dasarnya adalah dua alat bukti permulaan yang cukup. MK sudah memberikan keputusan ketika menguji undang-undang apakah yang dimaksud dengan dua alat bukti permulaan yang cukup. MK menjawab dua alat bukti permulaan yang cukup ialah dua alat bukti seperti dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP. Pasal 184 KUHP itu mengatakan alat bukti yang sah ialah pertama keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, keyakinan hakim, dan alat bukti tertulis lainnya. Kalau ada dua alat bukti permulaan, silakan ditetapkan sebagai tersangka. Kalau yang bersangkutan keberatan dengan alasan bahwa dua alat bukti permulaan tidak cukup, dia dapat melawan ke sidang pra peradilan sehingga penetapan tersangka itu bisa dibatalkan oleh pengadilan. Jadi dari hasil penyidikan dan penyelidikan yang selama ini sudah dilakukan, misalnya dalam kasus sumber waras, ya, apakah KPK akan menilai bahwa hasil audit BPK itu adalah alat bukti tertulis yang sah atau tidak? Kedua, adakah keterangan saksi, adakah keterangan ahli yang mengatakan bahwa tersangka itu, seseorang itu bersalah melakukan satu perbuatan? Nah, itu semua kita serahkan kepada KPK untuk memutuskan. Tapi dua alat bukti permulaan yang cukup itu sudah harus ada, ditemukan sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau ditanya pada saya bisa tersangka atau tidak, saya tidak berwenang menjawab, karena itu kewenangan KPK. Tapi secara teori itulah yang saya katakan, kalau ada dua alat bukti permulaan yang cukup, orang bisa ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa sudah mengatakan saksi itu tidak benar, dia bohong. Oh, keterangan alat bukti tertulis hasil audit BPK itu tidak benar. Maka kita jawab itu nanti dibuktikan di pengadilan. Begitu caranya. Jadi saya kira saya sudah jawab. Yang kedua, mengenai status orang Betawi. Tadi saya sudah mengatakan mungkin kita perlu mengadakan musyawarah yang lebih dalam untuk mendefinisikan apakah dan siapakah orang Betawi. Kedua adalah sejak kapan kota Jakarta ini lahir, apakah 22 Juni 1527 atau yang lain. Kalau ini sudah kita sepakati, kita kemudian dapat mengambil contoh, misalnya dengan Malaysia. Malaysia sudah menetapkan jelas siapa orang Melayu. Ya. Siapa orang Melayu jelas definisinya. Ya. Lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia, misalnya dasar ekonomi barunya Mahathir Mohamad, yang memberikan keutamaan bagi orang Melayu. Ada tanah-tanah tertentu di Semenanjung Malaya yang disebut tanah reserve Melayu. Artinya tanah itu hanya dihususkan bagi orang Melayu. Tidak boleh orang Cina, orang India, atau orang Dayak, Kadazan, atau Dayak Iban, atau pendatang lain yang menjadi warga negara Malaysia. Saya ikut tim peneliti pada waktu Pak Ali Sadikin jadi gubernur meneliti tentang konten. Ya.
3 kampung di Condet itu kita teliti mendalam. Ada Balik Kambang, Kampung Tengah, Batu Ampar. Apa saya nak kampungnya itu? Berbulan-bulan kita meneliti, dan pada akhirnya rekomendasinya adalah supaya Condet itu dijadikan sebagai cagar budaya Betawi yang dilindungi oleh pemerintah, tanahnya nggak boleh dijual dan sebagainya. Tapi sayang itu tidak dilaksanakan dengan konsisten. Jadi saya ingin nantinya supaya saya tidak salah dan tidak sewenang-wenang, andai kata saya dipilih menjadi gubernur DKI ini, saya akan undang tokoh-tokoh Betawi, tokoh-tokoh sejarawan, tokoh-tokoh budayawan untuk merumuskan hal-hal yang saya katakan tadi supaya menjadi jelas dan kita tanyakan baiknya bagaimana kita memberikan keistimewaan bagi orang Betawi, masyarakat Betawi di Jakarta ini. Tapi dalam hal penampilan kultural dan budaya, saya sudah sepakat pada sekarang bahwa di antara kemajuan budaya kita ini, kesenian kita ini, untuk Jakarta memang sudah lebih daripada pantas jika kesenian Betawi itulah yang diangkat dalam upacara-upacara resmi pemerintah Jakarta khususnya. Itu tidak bisa kita gantikan dengan yang lain. Walaupun ada Riok Ponorogo, walaupun ada tari Bali, walaupun ada tari Jawa dan lain-lain, tapi kalau pembukaan acara-acara resmi di Jakarta, maka seharusnya lah budaya Betawi itu yang ditonjolkan ke depan sama kali. Dari segi itu kiranya kita sepakat, dan kemudian hak-hak orang Betawi dan lain-lain. Dan saya sedang mengkalkulasi sebenarnya, mengingat sebagian besar orang Betawi itu marginal dan miskin, ya, maka mereka inilah yang harus diberikan keutamaan dan pemberdayaan. Jadi tidak ada salahnya kalau sekiranya nanti gubernur berbicara dengan DPRD untuk meminta kesepakatan penggunaan misalnya dana CSR di luar daripada dana yang sudah dibajetkan dalam APBD. Bisa nggak dana itu langsung kita berikan kepada masyarakat miskin, misalnya 100 juta satu keluarga miskin 1 tahun, dan kita lihat dia sehingga dalam tahun pertama kita sudah berhasil menghapuskan kemiskinan di Jakarta ini. Bisa nggak itu kita lakukan? Saya yakin bisa. Nah itu kita beri dia kesempatan, kasih uang, kasih modal, benar-benar itu uang sedekah. Dan kalau kita kalkulasi uang itu ada, satu keluarga miskin itu bisa dibantu dengan cara seperti itu. Dan saya yakin orang Betawi sebagian besar miskin. Ya, karena itu kalau saya berpihak pada orang Betawi, saya tanya, kenapa ente berpihak sama orang Betawi? Kok nggak berpihak sama orang Banten? Kok nggak berpihak sama orang Jawa? Saya jawab, karena orang Betawi yang paling miskin. Kalau besok orang Jawa paling miskin, saya juga akan berpihak sama orang Jawa. Dasar pemikirannya bukan kita rasialis, bukan kita sukuisme, tapi yang kita bela adalah yang paling doif dari antara semua.